Tapi kedua ini nggak bisa terpisah. Dia seperti mata uang. Satu sisi permukaannya itu geologi, sisi yang lain dari mata uang itu adalah geofisik. Saya punya program setahun pertama itu mereka mengenal dulu karakteristik dari kedua prodi ini, dan biasanya selalu katakan kalian masuk ke program studi yang objeknya ada di lapangan. 3-5 tahun ke depan akan terjadi akselerasi yang sangat luar biasa. Kami menciptakan environment bahwa geologi dan geofisik ini sama sekali tidak terpisah. Kami mencoba untuk membuat yang kami sebut sebagai alarm gempa bumi, namanya EWAS. Nah, sekarang yang sedang kami mau tawarkan adalah produk untuk memitigasi bencana banjir dan tanah longsor. Caranya apa? Dengan memantau curah hujan. Halo Sobat Biru Hitam, kembali berjumpa lagi dengan saya Anissa Nurul Fitri di Ngobras, Ngobrol Asik bareng Humas. Nah, di episode Ngobras kali ini kami sudah menghadirkan salah seorang kaprodi dari ilmu kebumian ya. Kira-kira ilmu kebumiannya apa nih ya? Nanti langsung aja kita ngobrol sama Pak Supriyanto. Bapak Supriyanto. Halo Pak Supri. Halo Mbak Ica, apa kabar? Oh, harusnya saya yang tanya Pak Supri. Pak Supri yang tanya ya. Oke, Pak Supri, alhamdulillah saya kabar baik. Pak Supri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Oke, lagi sibuk apa nih Pak Supri? Lagi riset penelitian tentang kebencanaan. Waduh, kalau orang-orang ilmu kebumian tuh pasti relate dengan kebencanaan gitu ya Pak ya? Ya, sebagiannya. Kadang juga eksplorasi sumber daya alam ataupun juga tentang masalah lingkungan. Oke, dan Pak Supri ini adalah Kaprodi Geoscience ya, atau Geologi dan Geofisika nih teman-teman gitu. Nanti kita akan tanya-tanya ke Pak Supri tentang apa sih geologi dan geofisika, bedanya tuh apa, dan mengapa menjadi prodi ya Pak, belum menjadi departemen ya Pak ya, seperti itu. Iya. Mungkin bisa dijawab tuh Pak. Kalau bedanya geologi sama geofisika, sebetulnya dua-duanya itu ilmunya itu ilmu geologi. Ilmu dasarnya itu ilmu geologi. Kemudian fisika itu berkontribusi untuk memperjelas gambaran objek geologi gitu. Sama kayak kedokteran, kalau kita mau perbandingkan gitu ya. Kedokteran adalah ilmu tersendiri. Kemudian ada lagi bidang yang menekuni alat-alat kedokteran. Yang kalau di kita ini ada fisika medis. Nah, fisika medis itu kan hadir untuk mendukung ilmu kedokteran. Jadi apa yang ada di dalam tubuh manusia, misalnya ada sel kanker gitu ya, ada batu ginjal, itu bisa terlihat dengan jelas dengan bantuan pencitraan dari ilmu fisika. Nah, sama dengan geofisika, yang diperiksa adalah perut bumi ya, bukan perut manusia. Kalau perut manusia itu kedokteran, kalau perut bumi itu geologi. Nah, dengan bantuan konsep-konsep fisika, maka objek geologi yang ada di kedalaman mulai dari 10 meter, 100 meter bisa atau itu bisa diidentifikasi. Oh gitu. Iya, misalnya kita kirimkan gelombang seismik turun dia ke bawah sampai kedalaman 5.000 meter, kemudian dipantulkan lagi balik ke atas. Nah, ketika dia kembali ke atas, kita bisa mengintegrasi dia. Ada apa di bawah? Apakah ada minyak, ada gas, ketebalan berapa? Ya, di kedalaman berapa, itu dia akan memberikan informasi asalkan kita bisa kita bisa menanyainya dengan bahasa-bahasa fisika. Wow. Nah, itu geofisik. Kalau geologi, dia lebih kepada mengamati batuan yang tersingkap di permukaan bumi. Batuan yang tersingkap di permukaan bumi. Misalnya ada batu kayak di Bangka Belitung. Kita pernah di Bangka Belitung tuh melihat batuan granit yang sangat besar. Gede-gede di tengah laut gitu ya Pak ya? Itu batuan yang sebesar itu kita sebut sebagai singkapan.
Atau ada batu karbonat yang ada di kilometer 98 ya, tol Cipularang sebelah kiri kalau ke arah Bandung itu ada batu tersingkap gitu loh. Atau sebelah kanannya ada batu sedimen, mungkin batu pasir yang kayak kue lapis begitu loh. Nah, itu singkapan yang menjadi objeknya ilmu geologi ya. Ya termasuk juga kalau ada singkapan batu bara atau yang seperti di mana Freeport misalnya. Nah, itu yang dicari oleh geologi. Jadi objeknya ke batuan, bukan ke fauna ataupun ke floranya begitu ya, tapi ke batuannya. Itulah yang membedakan geologi dengan geofisika ataupun dengan biologi begitu ya. Jadi objeknya adalah batuan. Hanya kalau geologi itu pengamatannya itu dengan mata langsung ya, atau diraba dengan tangannya. Jadi mesti dekat terlihat, makanya orang geologi itu harus ke lapangan. Karena dia nggak bisa dengan foto saja atau video, tapi dia harus datang ke lapangan, observasi langsung begitu. Itu yang harus dilakukan oleh geologi. Nah, kalau geofisik dia pakai bantuan fisika, sehingga dia tanpa harus melihat langsung, nah dia berupaya untuk mengerti proses geologi yang ada di dalamnya. Tapi kedua ini nggak bisa terpisah. Dia seperti mata uang. Satu sisi permukaannya itu geologi, nah, sisi yang lain dari mata uang itu adalah geofisik. Jadi dia nggak bisa terpisah gitu. Jadi yang geologi belajar geofisika juga, yang geofisika juga pendekatannya geologi juga gitu ya? Di sini begitu, maksudnya di sini tuh di UI. Di UI seperti itu. Kita prodi geologi dan geofisika ini kan kayak anak kembar. Lahir tahun 2015 bulan Mei. Yang geologi itu tanggal 12, yang geofisik tanggal 20. Nah, jadi ini karena anak kembar ya, tumbuh bersama di persalinan yang sama ya, di Fakultas MIPA, kemudian juga satu rumah begitu. Ini yang membedakan geologi dan geofisika UI dengan geologi dan geofisika di universitas lain. Di universitas lain. Iya, begitu. Oke. Dan jadi kenapa tuh Pak prodi geologi dan geofisika ini masih menjadi prodi, belum menjadi departemen sendiri? Ya, setahu saya karena faktor SDM ya yang masih terbatas begitu. Tapi insya Allah 1 atau 2 tahun ini ya, itu insya Allah kita akan transformasi menjadi satu departemen, departemen geoscience namanya. Ada 2 prodi di situ, S1 geologi dan S1 geofisik. Ya. Karena kan untuk menjadi departemen ini memerlukan terutama sumber daya manusia ya. Nah, saat ini staf pengajar ya. Saat ini dosen tetap khususnya dari untuk prodi geologi itu saat ini sedang sekolah S3 di luar negeri ya. Di luar negeri. Ada 7 dosen tetap yang standby di sini cuma 1. Jadi 6 sekarang lagi sekolah ya. Ada yang di Ceko, ada yang di Inggris, ada juga yang di Taiwan begitu ya. Nah, itu tersebar dalam 3 negara itu. Dan kemudian mereka kira-kira kapan tuh Pak akan kembali untuk? Nah, masih lama ya Pak ya? Ya memang, artinya kepulangan mereka itu sangat menentukan adanya akselerasi di Departemen Geoscience atau terbentuknya Geoscience. Ya mudah-mudahan tahun ini sampai akhir tahun 2021 ada 1 dosen namanya Pak Twin Hosia Widodo akan pulang. Mungkin tahun berikutnya ada Pak Oktria atau Pak Reza, mudah-mudahan bisa pulang melengkapi. Jadi perkiraan ya 3 sampai 5 tahun ke depan akan terjadi akselerasi yang sangat luar biasa karena semua dosennya sudah S3 semua. Untuk prodi geofisik ada 6 ya. Itu 5 sudah doktor. 5 sudah doktor semuanya. Wow. Jadi ada nanti 1 profesor juga, Prof Haris, wakil rektor. Wah, luar biasa. Jadi nanti teman-teman nih yang
bergabung di tahun depan mungkin ya, Ya. atau tahun depannya lagi lah gitu, itu nanti akan bisa diajarkan sama dosen-dosen yang baru saja lulus dari luar Ya. negeri gitu ya. Wow, Ya. luar biasa Pak. Tadi Insya Allah. ngomong-ngomong geologi geofisika beda dari universitas lain tuh Pak. Kan di universitas lain juga ada jurusan teknik geologi dan teknik geofisika. Sedangkan di sini kan geologi dan geofisika. Ya. Apa sih Pak perbedaannya? Apakah cuma karena kata tekniknya aja atau ada apa lagi yang berubah, yang berbeda? Semuanya itu berpulang dari histori masing-masing institusi ya, masing-masing universitas atau perguruan tinggi. Lebih kepada itu kita saling menghormati satu sama lain. Kebetulan di Universitas Indonesia ya, kalau kita buka-buka buku sejarah UI gitu ya, itu sudah ada departemen geologi atau jurusan geologi tahun 1950. Nah, itu sudah ada ketua jurusannya. Waktu itu namanya jurusan, bukan departemen. Itu ketua jurusannya bukan program studi, itu adalah Profesor Klompe dari Belanda. Itu udah ada dari tahun 1950. Tapi kemudian mungkin lupa saya kurun waktunya, apakah tahun 1955 atau apa, UI kemudian terpisah-pisah ya. Nah, UI yang sekarang ini yang di Jakarta itu melepas jurusan geologi pada masa itu. Baru kemudian 2015 UI yang sekarang mendirikan lagi. Jadi karena dulu Profesor Klompe itu ada di FIPIA, Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, yang tidak lain adalah MIPA, cikal bakalnya MIPA, maka yang sekarang ini pun ditaruh di Fakultas MIPA ya. Tapi alhamdulillah pertengahan tahun kemarin kita kan punya asosiasi profesi, Ikatan Ahli Geologi Indonesia, IAGI, yang di bawahnya ada Asprodi Tegi, Asosiasi Ketua Program Studi Teknik Geologi, itu mengeluarkan pernyataan penting sekali yang menyatakan bahwa kompetensi dari lulusan geologi dan lulusan teknik geologi itu setara. Itu diperlukan untuk para lulusan ini mencari pekerjaan, supaya masyarakat industri khususnya juga mengetahui bahwa asosiasi sudah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa yang teknik geologi dan yang geologi itu setara, sama. Demikian juga yang geofisik. Kalau geofisik itu suratnya sudah keluar tahun 2015 ya, bahwa teknik geofisika dengan geofisika itu setara. Oh, Begitu. oke. Soalnya banyak pertanyaan nih gitu. Bedanya apa sih geologi dengan teknik geologi gitu kan? Ya, memang Geofisika dengan teknik untuk geofisika. bidang geologi di Indonesia itu yang adanya di Fakultas MIPA itu hanya di UI dan ada dua ya, satu lagi di Papua, ya, di Papua. Setahu saya dua itu, selebihnya semuanya di Fakultas Teknik. Oh, Begitu. oke. Tadi Bapak berbicara tentang lulusan ya, gitu kan, barusan kan, bahwa nanti kompetensinya, lulusannya itu kan disamakan gitu kan. Jadi apa sih prospek lulusan geologi dan geosains ini, prospeknya itu seperti apa, dan bagaimana geosains ini mempersiapkan para lulusannya untuk nanti berkarir gitu Pak? Wah, ini pertanyaan penting ya. Tapi saya ingin menjawabnya dari kondisi geografis negara kita nih. Indonesia itu berada di pertemuan tiga lempeng benua ya. Australia, Asia sama Pasifik. Nah, kita ada di pusatnya itu, tengah-tengahnya itu. Secara dinamika kebumian itu sangat dinamis, ya kan? Ada subduksi menyebabkan gempa, gunung api begitu. Di satu sisi kita berada di Katulistiwa juga banjir, ya kan? Kemudian juga tanah longsor begitu ya. Nah, dinamika bumi itu sebetulnya menciptakan dua peluang ya, yaitu
peluang keberuntungan ataupun juga peluang bencana. Ya. Nah, keberadaan gunung api contohnya sebagai hasil dari proses subduksi kerak bumi gitu ya. Kan di gunung api itu ada potensi energi panas bumi, ya kan. Belum lagi nanti ada sumber daya mineral yang umumnya terbentuk di daerah-daerah vulkanik begitu. Itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita lihat jajaran barisan gunung api dari Sumatera sampai Jawa itu banyak sekali, apalagi kalau diteruskan sampai ke Bali, Nusa Tenggara, ke Sulawesi itu banyak. Artinya banyak potensi sumber daya alam di situ. Di Papua apalagi gitu kan, Papua sangat banyak. Artinya itu semua kan ada di bumi Indonesia. Harusnya kitalah yang mengelola semua sumber daya itu. Artinya kalau prospek masa depan jangan khawatir, kita nggak seperti di negara-negara misalnya di Belgia misalnya atau yang di potensi Jerman. alamnya tidak sebesar di Indonesia. Tidak sebesar gitu di ya. sini, gitu loh. Justru negara-negara maju itu menjadikan Indonesia sebagai laboratorium. Satu, ada juga yang yang mengeksploitasi Indonesia gitu loh. Nah, ya kalau bisa kita berharap ke depan semua itu bisa diselesaikan oleh orang anak kita sendiri. bangsa. Iya. Iya, anak bangsa. Jadi belum lagi minyaknya gitu kan. Belum lagi batu baranya gitu kan. Artinya lulusan geologi dan geofisika untuk bekerja di Indonesia itu masih terbuka lebar karena objeknya ada di sini semua. Ya. Banyak ya Pak ya? Iya, itu dalam hal sumber daya alam, apalagi kalau kita kaitkan dengan upaya mitigasi bencana. Ini kan orang bilang Indonesia itu supermarket bencana, hampir semua bencana alam dan laboratorium bencana ada di sini iya, gitu loh. Kalau lulusan ingin berkecimpung di bidang mitigasi bencana, ya di sinilah lahannya, laboratoriumnya, objeknya ada di sini, bukan di negara-negara yang hampir nggak banyak bencana begitu loh. Jadi itu semua tersedia banyak. Hanya memang masalahnya kita belum menjadi pemain utama di sumber daya alam sehingga harga komoditas ataupun apa itu masih dikontrol dari luar ya. Dan ya pelan-pelan mudah-mudahan pemerintah, saya melihatnya sudah mulai memperhatikan hal tersebut, mulai dari misalnya pembangunan smelter begitu kan, itu kan upaya untuk meningkatkan nilai dari komoditas sumber daya alam yang semula diekspor dalam bentuk raw material, sekarang sudah ya sedikit meningkat kualitasnya. Mudah-mudahan terusnya akan seperti itu. Tadi kan Bapak menceritakan bahwa prospek lulusan geologi dan geofisika itu kan juga lebih banyak di lapangan ya. Berarti kuliahnya juga lebih banyak di lapangan juga ya Pak ya? Oh iya, saya selalu bilang ke mahasiswa baru ya, karena mahasiswa baru ini kan saya anggap belum punya bayangan masuk ke fakultas MIPA, geologi dan geofisik. Kalau masuk fakultas MIPA-nya misalnya ke jurusan atau ke program studi fisika, di sekolah mereka belajar fisika, sudah punya bayangan dong. Atau masuk ke program studi matematik, di sana juga sudah punya bayangan. Tapi kan geologi geofisika geologi apa, geofisik apa gitu loh. Nah, itu yang perlu sosialisasikan. Nah, saya punya program setahun pertama itu mereka mengenal dulu karakteristik dari kedua prodi ini, dan biasanya selalu katakan kalian masuk ke program studi yang objeknya ada di lapangan, ada di alam langsung. Ada di alam langsung. Jadi apa tuh yang mereka harus persiapkan untuk ya saya tahu. Ya, pertama pemahaman dulu kan bahwa kalian akan dididik jadi orang lapangan. Nah, kalau ke lapangan, iya mental, fisik, ya nggak ini juga biaya begitu ya. Kadang kan kalau kita ke lapangan itu kan perlu modal, transportasi, akomodasi. Nah, tapi yang penting adalah kemampuan ininya, survival dan mentalnya itu, karena geologi dan geofisik sama aja. Objek yang paling ideal itu
lokasi yang tidak ada peradaban. Artinya minim penduduk atau gimana tuh Pak? Iya, karena kita ingin melihat batuan aslinya. Dan itu memang ada di pedalaman gitu ya? Lah iya, kalau sudah banyak Ya, kalau di perumahan kota mah ngapain ya? nggak kelihatan kan? Oh gitu Pak? Iya. Ya menariknya kita di Jakarta, objek-objek itu adanya di luar Jakarta, setidaknya yang terdekat ya di Di Jawa Barat. Cipamingkis. Nggak ada yang di Jakarta. Kalau di Jakarta lihatnya ke museum paling. Tapi enak dong Pak, kan berarti belajar sekalian jalan-jalan gitu. Itu nggak sih orang geologi atau Itulah pikiran pertama mahasiswa baru. padahal? Dia masuk geologi geofisik, motivasinya ini kuliahnya jalan-jalan, enak gitu loh. Nah, tapi kadang begitu dia menjalaninya, ya tentu saja kita punya apa ya, bertahap gitu ya, pengenalan lapangannya. Ya itu, ya mereka jadi beradaptasi lah, belajar lah. Ternyata ke lapangan ada asiknya, ada ya capeknya, ada keluh kesahnya juga ada. Tapi ya kita berharap dengan memberikan apa ya, pemahaman di awal bahwa kita akan jadi orang lapangan, itu mereka secara mental sudah mulai mempersiapkan diri. Ada juga mahasiswa baru yang baru sadar dia salah jurusan. Terus bagaimana tuh Pak kalau salah jurusan? Hati-hati nih sobat biru hitam ya, jangan sampai salah jurusan. Gimana Pak Supri coba? Iya, dia pamit langsung. Baru Tapi 1 kan minggu, sayang ya 2 Pak minggu. ya, kan masuk UI kan susah ya, maksudnya Ya. agak-agak lumayan ketat ya Pak ya untuk Iya, prodi memang. baru ini kan. Iya, memang. Nah, tapi kalau misalnya udah dapat terus kemudian keluar kan sayang banget ya. Ya saya selalu meminta apa namanya kepada yang bersangkutan untuk memikirkan secara matang, konsultasi dengan orang tua, ya. Kalau sudah bulat keputusannya, ya saya menghormati apapun keputusannya. Ya memang itulah yang menjadi satu kendala karena geologi dan geofisika ini tidak punya model pembelajarannya di SMA. Iya betul. Jadinya mereka ya mungkin kita perlu promosi Ya. lebih intens lagi gitu loh untuk Tapi mengenalkan website prodi ini. Geoscience itu udah Iya. keren loh. Alhamdulillah. Jadi sobat biru hitam nih, kalau misalnya kalian sebenarnya tertarik ya, entah setelah melihat podcast ini atau mungkin dengar cerita atau testimoni dari teman-teman kalian atau alumni Geoscience gitu, itu kalian tuh bisa lihat juga gitu website Geoscience karena orang-orang Geoscience di FMIPA UI itu sangat aktif menulis di websitenya. Saya sendiri juga tertarik, wow gitu ya, keren banget. Jadi mungkin sebelum kalian memutuskan bener nggak sih seasik itu atau bener nggak sih seberat itu, ya kalian coba deh lihat atau baca di websitenya Geoscience gitu ya Pak Supri ya. Jadi mungkin itu website itu sebagai upaya Pak Supri memperkenalkan gitu ya, di awal kepada calon mahasiswa bahwa gambarannya itu akan seperti ini gitu. Betul. Itu website baru muncul awal tahun 2015 ini ya. Oh gitu. 2021 ya. Ya seiring dengan kesadaran bahwa sekarang mempromosikan atau mengenalkan program studi itu jauh lebih efektif, bisa menjangkau ke seluruh dunia lewat website itu. Ya. Tambah lagi Pak, Apa tuh? lewat program Humas sih. Dan lewat IG-nya Pak, jangan lupa halo gitu sama Humasnya. Nanti kan bisa dibantu promosi gitu kan. Siap. Oke Pak Supri. Kemudian Pak, ini kan sekarang tuh geologi dan geofisika juga cukup ketat ya Pak ya persaingannya, nggak cuma di dalam UI juga gitu loh. Maksudnya di beberapa universitas juga ada jurusan seperti ini meskipun dengan ada embel-embel tekniknya gitu kan. Itu apa Pak yang geologi dan geofisika FMIPA UI ini upayakan untuk bisa meningkatkan preferensi calon mahasiswa supaya memilih ke UI saja gitu untuk meyakinkan mereka seperti itu, keunggulannya apa gitu? Ya, saya bisa menyebutkan environment ya, lingkungan apa nih? Maksudnya ini begini, seperti yang tadi saya ungkap di awal, keunikan ya, yang menjadi satu ciri yang khas dari geologi dan geofisika UI, mereka tumbuh besar dalam satu lingkungan. Itu benar-benar keunikan. Dan nanti mereka kuliah dalam satu gedung, praktikum juga di gedung yang sama. Mereka berinteraksi dari tingkat 1 ya. Mereka berorganisasi dari tingkat 1. Kemudian juga nanti mereka bisa jadi melaksanakan tugas
tugas akhir juga bersama-sama. Bahkan kami sangat mendorong kalau mereka berkolaborasi dalam suatu lokasi penelitian, ada kajian geologi sekaligus kajian geofisik. Nah, kenapa? Sebab nanti di industri geologi sama geofisik itu masuk ke dalam satu divisi atau departemen, namanya Departemen Geoscience. Oh gitu. Iya, jadi kalau di industri Departemen Geoscience isinya adalah orang geologi dan geofisik. Nah, di sini mereka berlatih menggunakan bahasa. Bagi mahasiswa geologi, dia berkomunikasi dengan orang geofisik. Yang mainnya hitung-hitungan, gambar, simulasi gitu ya. Nah, orang geofisik juga mengerti bahasa geologi. Itu di dunia geoscience itu menjadi satu hal yang penting sekali. Penting sekali. Nah, UI menyediakan itu dari sejak awal. Kami pun dosen geologi dengan dosen geofisik satu ruangan. Kolaborasi riset bersama, begitu kan? Mencapai target bersama-sama. Menyusun perencanaan. Iya, pengabdian masyarakat juga selalu bareng-bareng. Jadi kami menciptakan environment bahwa geologi dan geofisik ini sama sekali tidak terpisah. Persis seperti mata uang itu, kiri kanan ada gambar geologi dan geofisik. Oke Pak, terus tadi terkait ke lapangan gitu kan, baik bekerja di lapangan, penelitian di lapangan, kemudian juga terkait kebencanaan gitu. Apa sih Pak, kan di Indonesia ini sering terjadi bencana ya Pak ya gitu. Apa sih Pak kontribusi orang-orang geoscience FMIPA UI ini dalam membantu masyarakat atau pemerintah di saat bencana gitu Pak? Ya, konkretnya nih ya, waktu tahun 2018 itu UI ada gerakan UI Peduli, ya. Gerakan UI Peduli 2019, gerakan UI Peduli. Waktu itu ada kejadian gempa yang beruntun di Lombok. Di Lombok ya, tahun 2019 atau 2018 akhir ya. Nah itu kemudian kami mencoba untuk membuat yang kami sebut sebagai alarm gempa bumi, namanya EWAS ya. EWAS itu singkatan dari Earthquake Warning Alert System. Jadi alert itu artinya peringatan gempa. Alat itu bekerja sangat sederhana, tapi belum ada yang membuatnya. Begitu sederhananya gimana? Nah, coba sekarang Mbak Ica cermati ya. Selama ini Mbak Ica dapat informasi gempa itu dari mana? Kalau nggak dari SMS gitu ya, dari WA atau media sosial sih biasanya. Barusan terjadi gempa gitu, tapi kadang saya posisinya tuh lagi mandi gitu kan. Nah, saya kan nggak ngeh tuh, takutnya tiba-tiba rumah udah rubuh, saya lagi mandi gitu kan. Tapi itu bisa bekerja untuk itu ya, peringatan. Nah, ini gitu ya, perbedaannya. Katakanlah terima SMS. Terima SMS itu kan sifatnya pemberitahuan bahwa 5 menit yang lalu ada gempa. Itu 5 menit yang lalu Pak, saya kan nggak sempat lari ya. Nah ini, jadi itu alarm yang kita desain, kita buat dan sudah dipasang di Lombok, di Ambon, kemudian di Banten ya, Lebak gitu ya. Itu cara bekerjanya pada saat terjadi gempa, saat itu juga alarm berbunyi. Oh gitu. Alarm berbunyi dan alarm itu dayanya atau kekuatannya itu untuk satu desa. Jadi radius berapa tuh Pak dia bisa? Jadi kita membuatnya jaringan sebagai jaringan. Jadi ada node titik-titik ya. Nah tiap node itu satu alarm. Satu alarm bisa jangkauannya 200 meter begitu. 200 meter. Jadi kalau desa itu luasnya ya misalnya berapa ya? 1000 meter persegi, mungkin ada 5 atau 6 EWAS ditaruh di sana. Sehingga setiap node itu saling berkomunikasi dan akan membunyikan alarm bersama-sama. Manakala ada 3 node itu mendeteksi adanya gempa. Jadi, kan bedanya gempa gini Mbak Ica. Kalau kita lagi duduk di sini, lalu ada getaran, ya kan? Misalnya kita di teras rumah, ada getaran, itu bisa jadi itu karena truk lewat. Iya, orang nggak ngeh kan tuh Pak ya. Iya. Kalau gempa itu di sini bergetar, kemudian mungkin ada
kampung sebelah juga bergetar juga kan, di saat yang sama kan, itu kan gempa. Nah, mungkin 3 kampung harus bergetar di saat yang sama, itulah gempa, karena gempa nggak mungkin lokal. Nah, EWAS itu didesain seperti itu. Jadi satu EWAS ketika dia mendeteksi gempa, dia bertanya ke EWAS yang lain, di sana gempa nggak? Di sana ada getaran nggak? Yang dideteksi getaran. Di sini bergetar. Ditanya, di sana getar nggak? Bergetar. Tanya lagi satu lagi. Bergetar nggak? Bergetar. 3 bergetar. Berarti alarm confirm bunyi. tuh. Iya, confirm bahwa itu benar gempa. Iya, logiknya kan begitu. Kalau cuma 2, bisa jadi ada kendaraan bantuan misalnya dalam satu jalan beriringan, getarannya bareng. Tapi kalau 3, itu kemungkinannya kecil, bergetar berbarengan, kecuali gempa yang menggetarkan. Oh, jadi dia mendeteksi getaran gitu ya Pak ya, getaran. Jadi getaran, baik itu gempa. bukan cuma getaran biasa ya, tapi getaran gempa. Getaran gempa. Bagaimana membedakannya kalau ada 3 EWAS ini bergetar? Jadi baik itu getaran yang berasal gempa vulkanik atau tektonik itu sama saja gitu ya Pak. Iya. Jadi total ada udah berapa daerah yang punya EWAS nih Pak? Ada berapa unit EWAS juga Yang pertama nih kita pasang tuh di Desa Sembalun Bumbung di Lombok Timur kalau nggak salah. Kemudian di Ambon itu ada 30, ya. Kemudian di Muara Binuangen di Lebak itu ada 7 kalau nggak salah. Kemudian ingat nggak Desa Sumur? Sumur yang dulu tsunami Banten, itu sumur kan terhantam tuh. Nah, kita lewat gerakan UI Peduli juga kita memasang alat di sana. Jadi ada 4 lokasi yang sudah kami pasang. Tapi itu sampai sekarang bekerja tuh Pak si EWAS itu. Pasti ada report dong dari sana. Sampai sekarang, terakhir kali kita pasang di Ciletuh, jadi ada 5. Ciletuh itu di Sukabumi. Beberapa tahun yang lalu ya, kan yang di Lombok itu tahun 2019 kami pasang, itu kami bertanya ketika ada gempa lagi di Lombok sama warga sana, gimana alarm berbunyi nggak? Berbunyi Pak katanya. Jadi ada 3 kali gempa susulan di waktu yang berbeda, perbedaan bulan, itu alarm masih bekerja. Masih bekerja. Oke. Ya. Kalau ini kan sifatnya bantuan ya Pak ya untuk wilayah yang terdampak bencana. Kalau saya mau punya EWAS di rumah saya itu boleh beli nggak Pak? Boleh, tapi sayang kalau cuma 1 nggak bisa bekerja. Betul ya? Iya. Jadi harus punya 3 seenggaknya gitu ya? Iya, 3 seenggaknya. Okay. Ya, kecuali kita bisa, itu kan alat 100% kita desain dan kita buat sendiri, termasuk program yang ada di dalamnya. Jadi sebetulnya mau 3 EWAS baru alarm bunyi atau 1 EWAS alarm bunyi, itu kami dengan mudah bisa mengcustomize atau mendesainnya ulang begitu, karena kita semua itu bikin sendiri, tidak impor barang jadi dari luar. Jadi siapa bilang orang geologi dan geosains itu cuma ngurusin bebatuan ya, ternyata bisa melahirkan sebuah inovasi teknologi. Ya, itu baru yang gempa. Nah, sekarang yang sedang kami mau tawarkan adalah produk untuk memitigasi bencana banjir dan tanah longsor. Caranya apa? Dengan memantau curah hujan. Gitu, curah hujan. Dengan curah hujan. Cara kerjanya kayak gimana itu Pak? Memantau curah hujan untuk tanah longsor? Kan umumnya gerakan tanah atau tanah longsor itu pemicunya adalah hujan. Kalau nggak ada hujan, hampir jarang sekali terjadi tanah longsor. Gitu. Kenapa begitu? Karena kalau hujan, air hujan kan masuk ke pori-pori tanah. Tanahnya menjadi lebih berat bobotnya ketimbang kalau pori-porinya kosong. Nah, kalau lebih berat kemudian dia dalam posisi yang tidak stabil secara kemiringan ya, akhirnya dia bisa longsor. Begitu. Nah, dengan memantau hujan di suatu kawasan, maka kita bisa memprediksi, apalagi kalau hujan di kawasan yang perbukitan gitu ya. Nah, itu sudah pasti akan rawan longsor. Itu kalau dikaitkan dengan longsornya. Kalau dengan banjir, misalnya di dataran rendah, itu nggak ada longsor, tapi banjir bisa terjadi. Nah, curah hujan yang turun itu bisa menjadi indikator kapan apakah daerah itu akan banjir atau tidak. Begitu. Gitu. Wow, kira-kira ini masih dalam percobaan atau alatnya sudah jadi apa gimana? Kalau eksperimennya sudah 3 tahun.
Sekarang udah tinggal finishing dan produksi massal. Sebentar lagi kita akan uji coba di lapangan langsung. Ya. Rencananya di Depok. Mungkin ada 40 stasiun akan kita coba pasang di Depok. Informasi Depok itu diperlukan sama Jakarta nantinya. Kita akan kaitkan ini dalam konteks smart city. Wow. Berarti teknologi ini nantinya bisa dijadikan. Dan itu lagi-lagi pure 100% buatan kita sendiri. Asia. Oke Pak. Bapak dan timnya berarti itu ya? Oh iya tentu saja. Oke. Pak, boleh nggak sih Pak mahasiswa yang tidak sebidang atau mungkin lulusan SMA gitu yang tidak sebidang dengan geologi geoscience itu masuk ke geologi dan geofisika kayak gitu? Ya. Tapi bukan IPA misalnya, kayak dari IPS bisa nggak sih Pak? Hanya karena dia cinta alam gitu misalnya. Iya, itu kan kembali lagi ke kriteria seleksinya ya. Kriteria seleksi artinya dalam bentuk soal-soal ujian ya, yang dibagi dalam beberapa bidang kan. Yang penting bagi kami mau punya passing grade untuk pelajaran matematika, pelajaran fisika, sama bahasa Inggris ya kalau nggak salah. Itu dari segi bidang pelajarannya. Dari segi kesehatannya kami membatasi ya yang bisa masuk ke geologi dan geofisika di UI itu tidak boleh buta warna. Kenapa begitu? Karena kami harus mahasiswa itu harus mampu membedakan mineral. Salah satu karakterisasi mineral adalah dengan melihat warnanya. Dan membaca data seismik juga itu warna-warna juga gitu. Ya itu kalau sudah di print tapi kalau sinyalnya sebetulnya tidak berwarna. Oh gitu. Iya, tapi kalau sudah diolah, interpretasi itu pakai warna. Intinya dua ini sama kan, walaupun belajarnya geofisik tapi kan ilmunya geologi gitu kan. Jadinya keduanya ini mensyaratkan itu. Oke, Pak. Tapi saya juga kadang-kadang penasaran sih ya Pak ya. Tadi kalau geofisika kan tadi jelas ya untuk mengidentifikasi potensi alam yang ada di bawah laut gitu kan. Meski pendekatannya juga pakai geologi gitu kan ya. Nah, kalau untuk geologi sendiri tadi Bapak bilang mengenal bebatuan, belajar unsur-unsur penyusun bebatuan. Itu pentingnya apa sih Pak belajar tentang batu-batuan? Oh, itu ininya. Dengan mempelajari batuan yang tersingkap di permukaan, kita akan memahami proses yang terjadi. Nah, kalau bicara proses itu nggak cuma yang di permukaan, tapi yang di bawahnya. Sama kayak kita nih, kulit ada panunya nih misalnya atau ada apanya. Nah, itu ada proses mungkin makanannya atau mungkin ininya gitu ya. Nah, jadi adanya batuan yang khusus di suatu lokasi itu mengindikasikan ada sumber daya alam apa di bawahnya begitu loh. Maka dengan pendekatan geologi saja itu bisa mengidentifikasi keberadaan sumber daya alam mineral misalnya atau bahan tambang begitu loh. Tapi kalau dilengkapi dengan geofisik itu akan lebih lebih meyakinkan karena potret bawah gitu permukaannya itu bisa lebih jelas tergambarkan. Tidak hanya membayangkan struktur geologi yang barangkali secara teori mestinya begini, tapi bentuknya, ukurannya itu bisa diperjelas dengan bantuan geofisika. Oke Pak. Jadi yang saya simpulkan di sini adalah geologi dan geofisika FMIPA UI ini lebih belajar tentang permukaan bumi dan bawah bumi gitu ya. Betul. Oke. Seperti itu. Terus kemudian Pak, kerjasama apa aja Pak yang dijalin oleh Prodi Geoscience ini dengan berbagai pihak? Yang dalam negeri ya, misalnya dengan Badan Geologi ya. Kita saat ini pun ada survei bareng untuk penentuan tapak sumur panas bumi di daerah mana? Lombok, di Sembalun juga, sama di daerah Lebak. Itu sedang ongoing sekarang. Kemudian kalau dengan pemerintah daerah ya, terutama dalam edukasi kebencanaan, itu kami pernah juga datang ke sekolah-sekolah
di Sukabumi. Bahkan kami pernah mengadakan sosialisasi kebencanaan secara online dengan hampir 1.000 siswa SMP, SMA, SMP di Manado, Sulawesi Utara. Yang SMA-nya juga 700-an orang, termasuk guru-gurunya. Jadi secara online kan sekarang itu pernah. Kalau ya tadi pemasangan alat-alat kegempaan itu sudah ready, siap, sudah terlaksana. Yang akan digagas ke depan dengan pemerintah daerah manapun ya, untuk menawarkan alat pemantau curah hujan. Nah, kalau dengan luar negeri untuk pendidikan itu dengan Universitas Teknologi Petronas, ya, Malaysia. Sudah 2 tahun ya di Malaysia. Itu ada pertukaran mahasiswa, juga ada riset bareng. Pernah ada riset dari Petronas sendiri yang ditawarkan ke Geoscience untuk membuat software pemodelan eksplorasi migas. Itu sudah selesai proyeknya begitu. Terus ya dengan teman-teman dosen yang saat ini sedang S3 di berbagai universitas, itu pun salah satu bentuk kerjasama. Pernah loh kita 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu dengan ingin mendapatkan ini Newton Fund. Newton Fund itu adalah pembiayaan dari Inggris ya untuk riset tertentu di Indonesia. Itu kolaborasi antar universitas. Nah, tahun ini juga dengan universitas saya lupa yang di Australia itu. Queensland bukan? Queensland. Nah, itu pun sedang berlangsung tentang studi vulkanik. Pulau vulkanik di Batu Tara. Saya tulis juga di website Geoscience. Di Batu Tara itu ada pulau, tapi pulau itu ya terbentuk dari tubuh gunung api, dan itu masih sangat labil sekali. Bahkan hampir terjadi kecelakaan dari tim peneliti kita saat survei ke sana. Itu baru 2 bulan yang lalu, 2 atau 3 bulan yang lalu baru selesai Juni lah ya. Iya. Batu Tara itu di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Jadi peneliti dari Australia itu tertarik dengan lokasi di Indonesia, lalu kerjasama, kolaborasi dengan kita. Wow, begitu. Luar biasa. Jadi kita ya lumayan dilirik lah untuk join atau kerjasama. Wah. Di samping juga Indonesia objeknya banyak sekali. Begitu Mbak Ica. Oke, baik. Mungkin itu saja Pak Supri ngobrol-ngobrol kita kali ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama. Nah, Sobat Biru Hitam, bagi Sobat Biru Hitam yang tertarik dengan geologi dan geofisika di FMIPA UI, silakan mengunjungi website Departemen Geoscience, Prodi Geoscience ya Pak ya, atau ke website FMIPA UI juga boleh. Dan mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan wawasan lebih banyak lagi serta preferensi teman-teman Sobat Biru Hitam nih untuk lebih yakin lagi dalam memilih program studi geoscience kami gitu. Mungkin itu saja podcast kali ini. Saksikan episode Ngobras, ngobrol asik bareng Humas selanjutnya yang gak kalah menarik juga dengan narsum-narsum kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Supri, sampai jumpa dulu, bye.